ya senang lah mereka bisa bersepeda, yang penting sehat ya kan. Jadi banyak saya sering ngumpul sama mereka, ya tadinya tidur jam 2 katanya, sekarang jam 10 udah ngantuk, tapi pagi bangun sepeda, ya bagus lah, positif gitu kan. Musuh Anda dalam bisnis hiburan malam, Om Ben. Iya. Semakin berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. All New Honda PCX, the ultimate excellence. Teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Main Sepeda. Saya Azrul Ananda, Om Johnny Ray, dan kita sekarang ada di Sesio Coffee di Pantai Indah Kapuk, di Peak. Kita syuting ini, taping ini di tengah-tengah pop-up store-nya Sub Jersey dan Johnny Ray dan Wednesday Bike. Dan karena kita diajak di Jakarta, itu sebenarnya wajib, semua cyclist serius wajib kenal orang yang bersama kita ini. Ya, ini wajib kenal. Saya perkenalkan, namanya Om Ben Yahya. Om Ben ini adalah suhu dari segala suhu. Pemrakarsa KGB dulu ya, dari Kelapa Gading Bikers. Itu menurut saya salah satu pionir komunitas sepeda serius di Indonesia. Bahkan mungkin termasuk yang pertama mungkin sebenarnya kayak gitu. Ya ada yang sebelumnya. Ada, tapi sekarang udah agak kurang ya. Oke. Dan konsisten sampai sekarang dengan aktif ikut balapan, aktif membina komunitas, aktif. Anggotanya sekarang berapa Kak? Sekarang ada sekitar 600 lebih. 600 lebih. Dan konsisten dengan warnanya hijau. Lebih kelihatan kalau dari jauh. Kelihatan. Dan kita ingin ngucapin selamat ulang tahun dulu, Om Ray. Ulang tahun KGB kan ya? Ya. Ini sudah ada tapi. Ulang tahun ke 28 tahun. Siapa cyclist produk pandemi yang goesnya baru setahun ya kan? Nah, KGB sudah 28 tahun. Nah, karena KGB-nya udah 28 tahun, berarti umurnya Om Ben udah berapa ya? Ya, berarti kan umurmu berapa? 25? 35. Ya, udah 35. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun saya udah sepeda. Dia bukan 35 kok. Tahu kan? Dia bukan 35. Bukan 35. Bukan. Dibahas lagi. Dibahas lagi. Ya, umurnya kurang lebih kayak saya. Di bawah saya sih. Ya. Dia nggak terima kalau bilang sama dia. Cuman Om Ben ini kan kelihatan dan ini kurangi banyak. Untuk nyemangati teman-teman cyclist, kalau kita rajin olahraga, aktif terus, aktif dalam segala hal, ketika terus bertambah usia, nanti fitnya, sehatnya seperti Om Ben ini. Saya bocorin langsung ya Om Ben ya. Siap. Usianya Om Ben 61 sekarang ya. Karena Om Ben barusan ulang tahun 28 September kemarin, ulang tahun ke 61. Saya waktu dikabarin teman-teman Jakarta KGB, Om Ben ulang tahun, saya nggak bisa datang ulang tahun, tapi waduh, saya nanti umur segitu masih goes nggak ya? Paling enggak itu kayak Om Ben enggak gitu loh. Maksudnya kalau masih goes bisa kuat kayak Om Ben ya kayak gitu. Kan 60 dulu ya. Habis itu kalau sudah 60 kayak Kohai enggak? Ya, kayak Kohai enggak. Kohai 72 ya. Nah, ini kemarin kita, walaupun kita mohon maaf nggak bisa datang Om Ben. Cuman Om Ray, saya sama Om John Bumiajo, kita sebenarnya punya sedikit kado ya, mungkin tidak, mohon maaf kalau tidak terlalu spesial, tapi mungkin bisa dijadikan kenang-kenangan dan dipakai sehari-hari. Dan nanti mungkin juga ada beberapa nanti Om Ben bisa bagikan ke teman-teman, mungkin bisa kita tolong. Jadi kita bikin bidon Happy 61st Om Ben. Oh ya. Jadi ini Indo Bidon, jadi kita bikin bidon made in Indonesia 100%. Kita izin kita pasang logonya KGB di sini. Lalu dari Wednesday dan dari Indo Bidon, dan selamat ulang tahun ke-61 Om Ben, special edition bidon yang nggak dijual, hanya punya Om Ben. Dan ini ada banyak, jadi ada 1 dus kalau nggak salah. Jadi nanti Om Ben bisa bagi-bagikan ke temannya atau jadikan kenang-kenangan. Terima kasih. 61. Menarik sekali. Dan gak enaknya adalah umurnya ketahuan Om di situ. Ini buat penyemangat. Buat penyemangat yang lain sih sebenarnya. Penyemangat yang lain. Jadi ya semoga Om Ben bisa terus menyemangati yang muda-muda lah kayak gitu. Nah, Om Ray, kita ini kan ngundang Om Ben karena Om Ray sering sharing juga ke grup kan. Misalnya di Jakarta ini kan ada hal-hal, sebenarnya kalau ada ribut-ribut di media sosial segala macam, karena saya nggak pakai sosmed, yang informasi Om Ray. Dan itu belakangan banyak dari
Jakarta kan, mulai ada cyclist yang meninggal di turunan, kemudian keributan yang viral di jalan dengan sepeda motor, kemudian yang terakhir kecelakaan karena bidon jatuh di jalan DPR MPR itu, dan misalnya perselisihan tentang speed trap, polisi tidur, tentang berantem sesama komunitas di jalan. Nah, terus terang dulu kalau kita ngomong, saya hampir 10 tahun kalau ya, hampir 10 tahun. Dan itu dulu kan komunitas belum terlalu banyak. Dan komunitas itu karena belum terlalu banyak, kita jadi ketika ketemu sesama orang sepeda itu jadi hai apa kabar, halo, itu sesuatu yang umum gitu, saling menyapa. Dan saya senang karena teman-teman KGB biasanya juga aktif ke, misalnya teman komunitas lain bikin kegiatan ikut gitu, terus sering bikin acara ulang tahun kan gue ke Bandung atau apa gitu, kita ngundang semua klub gitu. Ngundang semua klub. Nah kan dalam setahun terakhir itu kan jumlah cyclist ini kan boom. Nah, dan itu permasalahan-permasalahan di Indonesia ini semua pasti di ibu kota gitu. Kalau di ibu kota selesai masalahnya, seharusnya di daerah-daerah bisa lebih aman. Lebih aman gitu. Apalagi di Jakarta ini kan goesnya di kota. Sebagai barometer jadi ya. Sebagai barometer ya, karena apapun pusat uangnya di sini gitu kan. Pusat negara adalah di sini. Kalau di Surabaya kita kan goesnya kan nggak banyak di kota, kita pasti keluar kota. Kalau kota-kota lain juga rata-rata seperti itu. Misalnya Solo dia bisa langsung keluar, Jogja dia bisa langsung keluar. Jakarta ini kan jumlahnya begitu banyak, tapi tempat goesnya nggak ada, malah nggak ada gitu. Nah jadi kan nggak ada yang spesial lah maksudnya ya. Jadi hanya membaur dengan lalu lintas yang ada. Betul. Makanya lebih cenderung pagi. Kemarin kalau kita di sini kan jam 5 udah start gitu kan, karena ya menghindari lalu lintas yang ramai sebenarnya. Nah, Om Ben, saya pengen nanya sebelum kita ngomong ke Anu Bukit itu, Om Ben ngelihat booming pandemi ini sebenarnya cyclist produk pandemi ini kan luar biasa banyak. Om Ben ketika pertama kali menyadari booming itu tahun lalu perasaannya gimana? Ya, saya sih senang ya kalau makin banyak yang bersepeda, dia tahu bagaimana susahnya sepeda. Itu kan dua roda ya. Untuk stop aja kita perlu perjuangan istilahnya. Bannya kan kecil sekali kan. Di rem ya maju terus gitu kan. Ya cuman kadang-kadang pengendara mobil atau motor yang nggak ngerti, dia potong aja, main motong, kita setengah mati gitu loh ya. Jadi ya kalau makin banyak yang bersepeda, saya makin suka. Jadi mereka ngerti bagaimana itu bersepeda, dan ya harusnya kita lebih menghormati lah, karena kan ya kita lebih besar mobil misalnya nih, saya bawa mobil, kalau kita udah ngeliat sepeda saya langsung jauh, minggir gitu kan, atau dia mau lewat kita stop gitu kan, karena kita udah merasakan bagaimana sepeda dan susahnya kalau dipotong atau misalnya dipepet sampai ya tipis gitu kan, kalau kaget sedikit mental kan, itu gitu. Dulu kan kita karena dulu yang goes nggak banyak masalah-masalah gitu juga sebenarnya kan kayak gitu. Ya maksud Om tadi lah, semakin banyak orang bermobil berkendara merasakan sepeda, kita juga lebih aman jadinya harusnya, karena saling tahu. Saling tahu. Kalau ya paling enggak kalau lebih banyak, misalnya tidak semuanya bersepeda, tapi paling enggak keluarga yang bersepeda itu pasti ada ya. Kalau dulu kan mungkin sepedaan itu olahraga yang sedikit yang ikuti ya, makanya kayak Om Asar tadi ngomong, kalau setiap ketemu pesepeda di 10 tahun yang lalu itu pasti semua kayak saudara. Karena apa? Ya pesepeda ini kecil, jadi kalau nggak menganggap yang lainnya seperti saudara, ya susah, karena ya bisa dibilang yang tidak mengerti pesepeda itu mayoritasnya di luar sana banyak sekali. Kita yang jadi minoritas kan gitu ya. Kalau sekarang kan ya agak banyak, jadi mungkin jenis perselisihannya sudah mulai meningkat, sama seperti kota itu kalau sudah semakin padat masalahnya kan pasti makin banyak ya gitu. Jadi mulai got atau apa selokan kalau kota itu kan itu, atau orang sakit rumah sakitnya di mana kan gitu, sama seperti bersepeda. Kalau sudah banyak mulai perselisihan kan. Ini ngomong lagi. Jadi Mas Amri saya paham lah, karena semakin banyak komunitas saya kan, makin banyak komunitas. Nah ini Om Ben barusan punya cerita menarik yang tadi cerita, mungkin Om Ben bisa sharing ke teman-teman semua. Kan kita yang kamu sharing itu kan bahwa ada komunitas di PIK sini kan ya, di PIK 2 loh, bukan ya? Saya nggak tahu itu. Kayaknya itu di PIK yang sempat ada video tantang-tantangan di jalan karena dipotong atau apa sesama cyclist Om. Saya nggak tahu apakah itu di PIK atau di lain, tapi video itu sempat ramai. Aduh, sesama komunitas kok berantem ya kayak gitu.
Nah, Om Ben kan tadi cerita, Om Ben bisa ceritakan misalnya dengan ada banyaknya komunitas ini apa yang terjadi dan apa yang barusan Om Ben lakukan itu. Ya, sebenarnya saya kan sering juga di PIK ya kan. Ya. Saya lihat kan banyak komunitas baru-baru ya kan. Ya. Nah kan ya cyclist pandemi lah ya, mereka masih baru dan belum mengerti grup riding seperti apa gitu kan. Ya. Nah, sering jadi agak ribut. Ributnya tuh ya kesusul atau jalan pelan di kanan. Jadi akhirnya kan sering bentrok. Nah, makanya waktu itu saya punya ide dengan beberapa orang, kita kumpulkan ketua masing-masing grup. Nah, kita bikin sedikit aturan. Sedikit aturan itu ya maksudnya supaya mereka ya paling enggak 80% mengikuti aturan itulah. Jadi sehingga lebih agak rapi dan juga kan silaturahmi ketua sama ketua ketemu. Jadi kalau di bawah ada masalah kita selesaikan dengan kekeluargaan. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ribut lagi dari manajemen sini juga kan, bingung nih kok jadi rame gitu kan. Sebenarnya kayak kita di Pulau Mas kan ada Pulau Mas Loop ya kan. Ya itu saya yang merangkul, kita ya deket lah sama mereka, ya ngumpul bareng gitu kan, jadi sering ngobrol, jadi nggak ada masalah gitu. Ya. Tak kenal maka tak sayang namanya. Betul. Ya. Awalnya susah nggak Om ngumpulin komunitas-komunitas baru produk pandemi? Harusnya sih nggak sih, kita sekarang ada WhatsApp, tinggal kumpulin dari satu komunitas dua orang kita kumpulin jadi satu, ya kita berembuk lah maunya seperti apa gitu. Jadi kemarin udah ada, kita bikin aturan jalan pelan itu di sebelah kiri. Ya. Kalau yang agak cepat 35 ke bawah di kiri, 35 ke atas di tengah. Ya. Untuk menyusul di kanan. Jadi setelah menyusul harus masuk kiri. Gitu. Ya. Jadi ada aturan seperti itu. Kemudian jangan lawan arah. Kemudian kalau di bundaran itu kalau mau pulang kita ambil kanan langsung pulang. Kalau mau terus ke kiri. Jadi kadang sering bentrok. Ada yang mau pulang, ada yang mau pulang. Wah, itu sering. Jadi ya kita kan nggak mengharapkan kejadian kecelakaan gara-gara ya ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke kanan gitu kan. Seperti itu. Jadi relatif nggak masalah ya, masih mudah mengajak mereka berkomunikasi. Bisa. Jadi ya mereka semua juga senang lah. Jadi kalau memang ada aturan sedikit, ya paling enggak ya 80% lah mengikuti gitu. 80% mengikuti itu kayak herd immunity kalau pandemi. Kalau udah herd immunity udah aman. Ya. Ya. Terus Om Ben sendiri lihat masalah-masalah lain apa yang muncul sejak pandemi itu dengan boomingnya sepedaan ini? Sebenarnya banyak pemula-pemula sepeda yang belum begitu ngerti ya bagaimana bersepeda, seperti kemarin kecelakaan turunan ya kan. Itu kan harus handlingnya harus benar ya, paling enggak kan dia harus ada pengetahuan untuk bagaimana handling kalau turunan. Saya dengar sih infonya ya diajarkan pegang ke bawah, handle ke bawah, tapi tangannya nggak nyampe ke rem, jadi kan itu problem ya kan. Jadi karena pegang bawah itu tangannya kan harus kayak begini kan, bukan begini doang kan ya. Terus satu lagi mungkin mereka sekarang ini belajar hanya lurus itu sebenarnya yang penting kan cornering itu. Setiap kita kemana tuh harus bisa nikung. Kalau nggak bisa nikung kita out babak kan masuk ke got. Ya, kan? Ya itu yang harus mereka belajar. Jadi bukan hanya maunya kenceng terus. Jadi awal-awal udah maunya kenceng terus ya. Harusnya kan kita menjaga dulu, endurance dulu ya kan udah bagus, handling udah oke gitu kan. Nah itu yang kebetulan saya juga kalau ada yang baru ya saya rangkul, ya kasih tahu bagaimana gitu kan. Ya senang lah mereka bisa bersepeda. Yang penting sehat ya kan. Jadi banyak saya sering ngumpul sama mereka. Ya tadinya tidur jam 2 katanya. Sekarang jam 10 udah ngantuk. Tapi pagi bangun sepeda ya bagus lah, positif gitu kan. Musuh Anda dalam bisnis hiburan malam Om Ben. Iya. Ngajak orang tidur lebih pagi lebih sore supaya bangun lebih pagi. Jadi ya memang ternyata kan agak lucu juga ya, segala diskusi segala macam termasuk dari Om Ben, kita kan juga sering ngomong kembali ke fundamental kan. Apalagi ya kita pernah ngomong dulu bukan kata-kata sih, mungkin banyak cyclist baru ini dulunya juga nggak pernah naik sepeda. Bener-bener baru belajar naik sepeda sekarang ini langsung beli road bike yang bisa high performance yang bannya cuma segini. Om Ben aja bilang belajar belok dulu. Itu lebih basic lagi daripada kita ngomong gitu. Kalau di kota-kota beda-beda lagi. Kalau di kota itu kan grupnya agak banyak ya. Nah ini yang suka jadi timbul ribut dengan kendaraan lain seperti itu. Jadi misalnya gini, grup riding katakanlah 20 orang jalan. Sedangkan ini ada grup riding lebih kencang. Dia kan harus menyusul. Menyusul jadi menutup jalan. Tapi memang nanti balik lagi kan. Ya menutup jalan itu jadi akhirnya
mereka marah karena ditutup jalannya ya, mereka itu yang mobil motor gitu Iya. kan. Nah itu satu. Kedua juga misalnya kita jalan di pinggir motor atau apa, suruh kita ke pinggir, sedangkan di kiri itu motor lawan arah, kita kan beradu juga gitu kan. Bingung kan, Iya. ini bingung, jadi gimana gitu ya. Kalau saya sih disuruh apa ya, saya jempolin aja terus ya, kita mau ngomong apa lagi ya Ya, kan. bahasa positif ya. Bahasa jempol Bahasa aja. positif Jadi ya. ya kita sama-sama ya sebenarnya kita hanya pagi aja sih. Kita pagi kan paling ya jam 5 sampai jam 7 jam 8 udah selesai. Ya, Kita manfaatkan jalan itu kan. ya. Ya mungkin harapan saya ya dari pengendara ya kasih kita lah sedikit waktu gitu loh untuk menikmati ya. Intinya kan buat sehat juga. Iya. Ya kalau kita semua sehat ya, kalau mereka mau ikut ya untuk sehat ya oke gitu kan. Jadi jangan terlalu di gimana ya, kayak di Nah. pojokan lah gitu. Karena juga menurut saya sih juga karena mohon maaf media-media di Indonesia juga banyak yang nggak ngerti sepeda kan. Karena ini sesuatu booming besar yang nggak semua orang paham gitu olahraga sepeda ini. Jadi ya muncul mispersepsi itu tadi aja kan. Kadang mohon maaf banyak orang otaknya dijempol gitu. Jadi belum ada apa-apa udah reaksi duluan padahal belum tentu tahu ceritanya gimana. Betul. Mentang-mentang lihat foto ada motor mengacungkan jari dia nggak tahu ceritanya seperti apa. Ya mungkin ada mohon maaf kalau di antara komunitas sepeda ini yang memang ya maaf ugal-ugalan, kita juga Ya. pernah lah, jujur aja lah kayak gitu kan ya. Teman kan banyak yang sudah sekarang itu sudah rapi. Kalau udah berpeloton tuh biasanya sudah belajar rapi kan. Dia sudah berusaha untuk rapi. Tapi Gitu. cuman memang kadang-kadang susah yang dikontrolnya kalau pesepeda Iya. lagi kencang udah napas juga udah susah. Kalau ada apa-apa pasti teriak. Nah jadi sebenarnya teriak itu spontan yang bukannya marah ya kan. Tapi penangkapan orang lain kan kita arogan gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya selalu kan kita gitu kan, wah, gitu kan. Masih Iya. kaget karena Iya. heart rate lagi tinggi, Nah, kalau ada apa-apa teriak. Saya bantu menjelaskan itu, kita ini tidak punya pesepeda ini pendengar yang kalau misal ini disampaikan yang mungkin kesekian kali di podcast ini, ya kita mohon maaf sebelumnya ya Om Bedia Ya. ke pengguna jalan yang lain. Salah satu cara paling efektif dan yang paling bisa untuk mencegah sebuah kecelakaan itu adalah dengan suara, dengan teriak. Kalau bahasanya orang Jawa bilang bel cangkem ya. Iya. Bel dari Karena mulut. nggak ada klakson kan sepeda Karena kan. nggak ada klakson. Nggak ada klakson. Ya. Kenapa? Memang pasti ada sanggahan yang bilang ya jangan kenceng-kenceng apa. Kadang-kadang bukan masalah kenceng. Sebetulnya yang jadi masalah itu ketidaksamaan persepsi. Jadi misalnya ada mobil atau sepeda motor yang sebetulnya tuh bisa nyalip kita itu dengan mendahului lebih dulu, langsung memotong Oke, agak ya. jauh gitu bisa. Tapi tidak, biasanya itu yang terjadi mereka memotongnya itu hanya memberi kita space itu cuman beberapa 1 meter aja. Ketika dia motong, saya paham ketika dia motong dia pasti berpikir, sepeda aja kok. Waktu saya motong ini pasti dia masih jauh di belakang karena dia mikirnya sepeda. Ya. Ya karena dia tidak bersepeda naik sepeda ini gitu. Jadi ketika dia motong dia lupa sepeda yang dia lihat agak jauh itu sebetulnya sudah Udah dekat sekali sama dia dan waktu dia motong itu sudah hampir kena. Lah, yang jadi masalah kenapa kita itu teriak itu sebetulnya ada dua, memperingatkan teman kita dan juga pemotor ini. Gitu. Jadi ada dua sebetulnya kan. Jadi bukan hanya si pemotor ini. Kadang-kadang teman kita yang ikut di belakang. Jadi misalnya kalau satu rombongan 1, 2, 3, 4 itu kan yang fokusnya bagus itu enggak banyak biasanya. Kemudian yang nomor 2 ini cuman Ngeliat roda. lihat roda aja. Jadi kalau kita teriak awas atau Kalau kita apa, teriak, kan dia kan gini, ada apa gitu kan. Kurang lebih kan seperti itu. Jadi yang kita ingatkan itu ada dua. Jadi ya mohon maaf kalau pengguna yang jalan ini kadang-kadang bukan kita tuh teriak juga buat semata-mata buat yang pengguna lain, tapi buat teman kita juga karena dia ya bisa lihat roda atau lihat dia biasanya lihat roda lah itu. Jadi dia lihat roda aja karena apa? Kalau dia lihat atas gini anginnya ketabrak kan, jadi nunduk gini lihat roda aja. Kalau kita teriak dia pasti ada apa gitu, maksudnya kayuannya pasti dikurangi, dia agak mikir lah. Di sisi lain kita teriak itu si motor ini paling enggak tahu, oh di sini ini ada orang naik sepeda, jadi paling enggak kalau mau motong atau mau belok ya kasih kesempatan. Nah, kalau memang sudah mau belok sekarang ya rem dulu, lewat sebentar aja dia juga langsung sudah bisa belok. Kalau memang mau pindah jalur dahulu ya aja, habis itu ambil jalurnya enggak apa-apa. Maksudnya common sense saja kok kalau itu. Iya, jangan yang
kita itu bukan perkara cepat atau lambatnya, tapi kagetnya. Sama seperti gini, kalau ya kita analogikan dibalik aja. Anda bersepeda motor, saya nyetir truk gitu ya. Ya kan kita balik gitu ya. Atau kamu naik mobil sehari-hari mewah atau enggak mewah itu berpulang ke budget masing-masing, tapi saya naik truk. Ya, naik truk gede kayak transformer gitu truknya ya. Saya di sebelah kanan gini. Saya lihat pom bensin gini. Nah, kalau apa yang terjadi kalau saya ini bawa truk tahu-tahu belok gitu? Ya pasti kaget kan. Nah, cuman teriaknya dalam mobil nggak kedengeran. Ya, teriaknya dalam mobil nggak kedengeran. Klaksonnya. Ya. Nah kalau sepeda teriak pasti kedengeran. Pasti saya dibilang ngawur kan. Gitu. Ngawurnya saya pasti dapat 3. Maksudnya dapat 3 mobil yang kelindes. Apa kan bisa dapat. Nah, ini kan maksudnya ya kayak Om Ben nanti ngomong ya kasih jalan sedikit lah. Sama sebetulnya. Si truk ini kan juga kasih jalan sedikit lah buat mobilnya. Kalau besar-besaran kendaraan ya lama-lama nanti yang boleh jalan cuma truk yang gede-gede itu ya kan. Mereka kan yang kalau kena belakangnya aja kita pasti gepeng kan gitu ya. Om Ben, jadi kan problem-problem cyclist ibu kota ini kan ya kasihan juga. Tadi kita ngomong di awal kan sebelum acara juga ngomong kasihan ya cyclist ibu kota ini, maksudnya jumlahnya banyak. Tapi jalannya nggak seperti di kota-kota kayak kita di Surabaya dan lain-lain yang kita bisa goes keluar kota gitu. Nggak sampai 1 jam udah dapat pedesaan atau gunung gitu. Sebenarnya yang saya harapkan sebenarnya seperti kayak di Thailand ada Skyline itu. Jadi itu jalur khusus hanya untuk sepeda itu 23 kilo kan, yang 23 kilo. Jadi ada jalur yang pelan sebelah kiri, sebelah kanan yang cepat. Jadi masuk pakai gelang, tinggal muter selesai. Ya itu fasilitas itu yang di kita nggak ada gitu. Kita nggak ada. Dan bukan hanya itu sih, kalau di negara maju kan kita juga sering cerita ya, ada jalan tol khusus sepeda antar kota itu ada gitu. Maksudnya di Australia pun juga sudah ada. Jadi memang visi transportasinya sudah ada untuk sepeda gitu. Nah, sebenarnya yang simpel juga kalau di luar itu bisa di Australia, di Google kita rute ada. Kalau di kita kan nggak ada. Ketemu transformer, ketemu matahari, kayak gitu ya. Nah, terus jadi memang ya itu tantangan gitu. Kalau Om Ben kan pasti impiannya cyclist ibu kota pasti pengen ada jalur seperti itu ya. Moga-moga pemerintah kita lah, daerah maupun pusat punya visi transportasi dan punya visi olahraga masyarakat kan Om Ben. Itu kan yang kita butuhkan supaya nggak kan kayak kita di peak. Nanti kalau peak nanti misalnya sudah jadi itu kawasan kemana gue sih? Udah nggak ada lagi. Jadi kayak manusia nomaden orang cyclist di Jakarta ini kan, loopnya di sini ditutup, cari loop lagi. Di Surabaya kan juga ada kalau yang di kota kan, loop ini ditutup kita pindah kemana. Gitu. Tapi kalau di Surabaya kan kita masih bisa keluar kota gampang. Kalau di Jakarta tanjakan aja itu lagi Om Ben. Ada satu lagi. Apa itu? Masalahnya loopnya udah bagus, udah enak, dipakein speed trap karena apa? Motor kebut-kebutan. Jadi bukan karena sepeda ya? Bukan. Jadi akhirnya kita udah enak-enak ngelup, pasangin speed trap. Kayak seperti di PRJ itu kan sebenarnya enak kan, jalan terbuka. Speed trap banyak, akhirnya di sepeda sangat berasa gitu. Dan juga bukan hanya berasa, bahaya. Betul, bahaya. Bahayanya juga itu kayak bidon jatuh, ya kan, handlingnya jadi kacau. Ban pecah, ada handlebar ngedrop, orangnya jatuh. Jadi makin kurang lagi tempat sepeda. Wah, kasihan kan? Jadi mungkin kalau mau suruh kasih judul Om Ben, ini podcastnya adalah kasihan cyclist Jakarta itu. Ya, padahal mau sehat ya. Padahal juga harus sehat kan. Frame-nya udah bagus ini, udah pengen sehat ini. Gitu. Pengen sehat. Ya ada lah yang pengen gengsi, tapi kan kebanyakan pengen sehat gitu. Ya, tapi ya secara realnya memang lebih sehat sih harusnya. Karena kan ya memang ya pasti kita istirahat cukup, makannya bagus, bersepedanya selain sehat juga kita refleks itu sangat aktif ya, perlu lebih hidup ya, lebih hidup betul. Kayak kadang-kadang seperti cyclist motor ya kan, udah sampai umur 80 masih naik motor ya, karena mereka mau cari refleksnya untuk nah ini nih kendaraan gitu. Karena kita mungkin belum umurnya Om Ben, jadi kita nggak bisa ngomong kalau itu latihan refleks sebenarnya kan kayak gitu ya. Refleks kita kan masih bagus kan gitu ya. Moga-moga masih bagus ya kan. Minimal kan masih bisa teriak. Kalau orang Surabaya teriak CUK itu kan kalau ada apa-apa kan itu kan refleks gitu kan ya. Berarti kan refleksnya masih bagus ya. Refleks ya itu. Nah Om Ben, jadi kita ngomongin case per case aja lah. Tadi yang soal perselisihan antar komunitas, Om Ben punya cara mempertemukan mereka kayak gitu.
selesai, itu sudah selesai. Herd immunity-nya perselisihan tercapai. Kemudian supaya cyclist itu lebih belajar fundamental lagi, belajar belok, belajar handling. Kemudian kan yang saya khawatirin lagi adalah ini era media sosial, Om. Indonesia hal-hal kecelakaan kecil-kecil aja bisa jadi sesuatu yang se-Indonesia heboh. Iya. Kita nggak ngomong jangan sampai ada cyclist meninggal ya kayak gitu. Kita tidak ada yang ingin cyclist meninggal karena itu yang repot kita semua, nanti keluarga bakal nanyain kayak gitu. Tapi hal-hal kecil misalnya saya nyebutin hal kecil, mohon maaf kalau ini menyinggung, tapi tolong konteksnya dipikirin dulu ya. Konteksnya dipahamin dulu sebelum saya bicara ini. Bidon jatuh. Kemudian jatuh gara-gara bidonnya jatuh kena bidon. Kenapa bidonnya jatuh? Karena ada lubang kecil. Jadi ada lubang kecil, dilewatin, bidonnya jatuh itu kena cyclist lain, lalu jatuh. Apakah itu sesuatu yang signifikan? Pada akhirnya tentu iya, karena terkait keselamatan orang. Pasti, kita nggak boleh ngeremehin itu. Tapi sebenarnya kan kita ini kan bersepeda, dan bersepeda itu ada risikonya. Ada risikonya dalam artian semua olahraga ada risikonya. Sepeda ini lebih ada risikonya karena kita outdoor, di jalan umum, dengan kecepatan mungkin waktu itu lebih, dan di sekeliling kita belum tentu orang-orangnya punya kemampuan yang sama. Bidon jatuh, saya yakin Om Ben puluhan tahun goes pasti sudah berkali-kali di depannya bidon jatuh, ya kan? Tapi kita belajar menghindari atau melompati atau apa kayak gitu. Jadi it's part of life, kayak kita jalan kaki pasti. Jangan panik. Iya, jangan panik, betul, jangan panik. Ya. Jadi jangan panik. Nah, juga menurut saya jangan overreacting juga gitu, karena ya bidon jatuh itu sesuatu yang balapan profesional, pembalap gagal menang karena bidon jatuh waktu feeding zone itu sesuatu yang biasa juga. Biasa kaget, ngerem. Betul. Nah, karena dia pikir bisa bahaya gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada bahaya. Kalau misalnya ditabrakin aja. Mental sendiri gitu. Nah, pasti dia mental. Nah, jadi tolong jangan, ya saya paham concern-nya gitu. Cuman tolong jangan overreacting terhadap segala hal. Seperti Om Ben bilang tadi, yang penting jangan panik, jangan ngerem gitu. Di sini kan ada motor dikit ngerem, belakangnya nggak siap, kayak gitu. Jadi ini kan banyak orang belajar bersamaan ini. Jalan lubang, Om Ben. Ya jalan lubang itu kan sejak zaman dahulu kala di Indonesia ini sesuatu yang umum. Jangankan jalan lubang, belahan jalan aja ya, atau apa speed trap tadi. Tiba-tiba ada speed trap baru kan kita kadang-kadang nggak tahu. Jadi ya gimana ya? Oh ini ada lubang jalan gini. Anda tinggal di mana? Masih bersyukur di Jakarta jalannya masih bagus-bagus. Kita di kota lain belum tentu sebagus itu. Jadi tolong jangan over dramatize sesuatu yang mungkin karena selama ini dia naik mobil atau naik motor nggak kerasa. Lubang itu sebenarnya udah bertahun-tahun di situ gitu. Cuman karena kita naik mobil nggak berasa. Sepeda kan Om Ben, lubang kecil aja berasa ban bisa dan bocor. Sering jadi masalah. Jadi misalnya kalau lagi group riding, katakan ya, tiba-tiba ada lubang depan. Ini buang ke kanan begitu, yang ini terlalu dekat kena jatuh. Banyak sering kejadian jatuh tuh gara-gara lubang. Padahal lubangnya kadang-kadang juga kalau dia dan buangnya nggak terlalu banyak, dia diambil tipis saja kan bisa sebenarnya. Iya, bisa juga yang belakang karena nggak biasa handling masuk ke lubang jatuh bisa juga. Jadi banyak hal. Jadi ya maksudnya kalau itu kejadian itu di mana-mana juga banyak. Jadi ya semoga tidak cedera parah segala macam, tapi tolong ya itu berarti kalau saya sih ngelihat seperti itu, karena saya juga pernah jatuh karena bidon kemudian lubang, ban pecah, pelek kereta karena lubang, ya itu sudah cerita lama lah kayak gitu. Handlebar jatuh atau apa itu udah cerita lama gitu. Jadi ya itu bagian dari risiko yang kita hadapi kalau kita milih hobi ini kan. Jadi ya mungkin apalagi hal kecil-kecil yang Om Ben lihat, mungkin yang teman-teman cyclist itu misalnya harus lebih tenang lah, maksudnya nggak usah overreacting, tapi supaya tidak terjadi apalagi yang kira-kira kesalahan fundamental yang terjadi. Ya sebenarnya jadi kayak seperti hal simpel gitu kan, ada mobil stop atau pelan. Kita sepeda ini ya harus hati-hati karena kan kadang-kadang mobil pelan ini ada yang nyebrang. Itu sering kejadian juga. Jadi begitu mobil pelan kita kencang terus ya, tiba-tiba orang nyebrang. Karena kan mobil itu pelan itu karena ada yang nyebrang. Itu satu. Kemudian mobil stop di pinggir karena kita juga jangan terlalu dekat. Kenapa? Kadang-kadang dia main buka aja pintu karena suara sepeda. Ada suara sepeda. Itu juga bahaya. Jadi banyak hal yang simpel tapi harus diperhatikan gitu loh. Terus
belajar ngambil minum ya kan, jangan nanti ngambil minum jatuh, Ini ya kan. ngambil minum aja. Ya, ada banyak cycling sekarang banyak, baru betul, jadi stop dulu, stop apa mau minum dulu baru jalan lagi. Itu kan harusnya ya belajar pegang dulu sebentar, nanti apa gitu, pegang dulu sebentar. Nah, triknya kayak gitu. Kalau ini orang ngajarin nih. Dipegang aja, jangan diambil, supaya kita biasain. Membiasakan handlingnya, Handlingnya, ya, ya. pegang, bentar, lamaan dikit, angkat dulu, jangan minum dulu, Iya. masukin lagi, angkat, masukin Ya, lagi. sama kayak belajar yang lain ya kan, megang dulu gitu, pegang dulu dilepas. Iya, Betul ya. Kalau sudah cocok lama megang. Harus Makasih, gitu, Om. kan? Makasih, Bang. Makasih. Ini maksudnya ini ilmu sederhana, tapi aku juga mikir kenapa nggak dibilangin kita aja ya? Iya. Saya kan sering, termasuk waktu ngajarin istri saya goes kan juga ya belajar ngambil bidon, tapi kan Iya. saya tidak spesifik menjelaskan caranya gitu. Om Ben kan spesifik menjelaskan caranya gitu. Betul. Dipegang aja dulu, Ya. lepas. Karena istri saya kemarin yang terakhir kecelakaan jatuh bahunya patah ya karena satu tangan ngejel, satu tangan ngejel, jadi tangan kanannya ngejel gini, tangan satunya pegang handlebar. Sudah benar megangnya agak ke tengah, jadi lebih stabil. Terus kena kerikil, kena batu, sehingga Oh ya, bilset depannya selip, tangannya satu, jadi dia nggak, refleksnya masih belum jadi memang ya basic handling itu memang tangan satu udah nggak ada. Iya. Jangan beginilah, jangan lepas tangan lah, tapi kan satu tangan. yang pasti mungkin kalau satu tangan kita mau ambil minum atau apa, pasti kita jalan yang mulus dan bagus. Iya. Jangan ada lubang kita makin parah, orang handle susah ya kan, itu juga penting gitu kan. Itu loh, aku suka banget tadi. Pegang dulu, pegang dulu. Ada lagi nggak trik-trik yang gampang-gampang lagi supaya ngajakin orang? Sama lagi sekarang banyak yang jatuh dibilang jatuh bego. Kalau jatuh bego ya. Karena apa? Sebenarnya pesepeda itu paling efektif pakai klit. Betul. Sekarang banyak yang belum berani pakai klit. Kenapa? Takut jatuh. Ya kan? Itu sebenarnya ada trik-trik juga ya kan. Ya. Kalau Om Ben ngajarinnya gimana? Ya, jadi seperti awal kita masuk yang kanan dulu ya kan. Di posisi jam 2. Terus kita tekankan dia maju. Ya. Maju Itu kalau maksudnya kan memang ini kalau roda begini kan. ya di jam 2. Jam 2, ya. Nggak nunggu jam 2 gitu kan. Di jam 2. Jadi kita tekan sepeda maju, kita naik. Ya. Sadel. Kemudian kalau memang belum bisa masuk, di US dulu maju, tapi jangan nunduk. Kenapa? Kalau lagi pas mau start rame-rame, kita nunduk, toto nyundul jatuh. Itu satu ya kan. Jangan nunduk. Jadi dibiasakan masuk tanpa lihat. Ya. Itu mungkin beberapa kali pasti bisa. Ya. Kan Mestinya feeling bisa. kaki kan, Ya. pasti bisa. Jadi harus tidak boleh lihat. Gitu Mestinya kan. bisa kok Om Ben gitu. Bisa. Memang kalau pertama itu kita perlu lihat, tapi kadang-kadang banyak aja nggak perlu lihat bisa masuk Bisa itu bisa. Iya. Nggak boleh. Gak usah lihat masuk ya. Bisa. Mesti Itu yang mesti dipelajarin. Nah, Mesti belajar. itu enaknya teman-teman di Jakarta kalau diajarin sama Om Ben. Kalau sama saya tanya, kenapa nggak pakai klip? Takut jatuh mas. Saya ngomongnya gitu dong. Nanti jatuh 5 kali cukup kok. Saya ngajarin kalau nggak jatuh nanti saya kasih hadiah sebulan es kaos ya. Enakan Om Ben daripada aku. Aku bilang, aku udah jatuh 2 kali ya, 3 kali lagi. Aku ngomongnya kayak gitu sih. Karena saya dulu 3 kali. Jadi Saya dulu 3 kali. ada tips lagi. Jadi gini. Jadi oke, sudah masuk klip jalan itu bisa kalau misalnya macet atau apa langsung buka setengah, Ya. tapi nggak buka full. Karena kenapa? Kalau kita buka full begitu, nggak jadi stop, lama lagi ketinggalan, nguber lagi, itu juga bahaya kan. Ya. Kalau sepeda itu nguber itu lebih resiko Effort, karena lebih resiko, kontrolnya kurang. Sama motor pun gitu. Kalau motor ketinggalan rombongan nguber itu mesti harus hati-hati. Kadang-kadang soalnya gini, motor gede misalnya rame lewat, orang pada lihat wah ramai gitu kan. Begitu yang ini ketinggalan udah kan mobilnya tuh wah main ke kiri ada motor lagi dah. Iya. Sepeda pun begitu ya kan. Jadi kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Jadi kenapa? Buka setengah. Kalau mau turun tinggal turun. Kalau nggak jadi turun lurus tekan lagi jalan lagi. Nah terus begitu kalau stop lampu merah. Begitu kalau buka kiri itu harus miring kiri sepedanya. Kadang-kadang jatuh bego dia udah buka kiri sepedanya lurus gitu kan ke kanan ini nggak bisa lepas itu juga jatuh. Jadi tips-tips itu yang memang harus diperhatikan. Enggak, bukan hanya itu, harus dialami ya, Ben. Harus dialami. Harus dialami. Moga-moga jatuhnya nggak parah kan gitu aja kan. Biasa sih Jatuh bego stop, biasanya nggak jatuh, apa-apa nggak ya. apa-apa. Jadi jangan takut gitu. Jatuh Kalau bego itu nggak setelah apa-apa. jatuh harus jadinya lebih hati-hati sih memang pasti lebih hati-hati. Enggak, kalau saya sebenarnya ada yang jatuh lagi Om Ben bilang ya kamu nggak usah sepedaan nggak bakat berarti emang bahaya kan. Padahal saya barusan tuh jatuh bego itu. Kenapa?
karena kelamaan nggak pernah bos kota-kota tau. Oh, Habis PPKM itu kan sering nggak boleh keluar kota, cegat itu. Trainer di rumah. Nah, ya habis itu lama nggak jalan, terus di jalan kan banyak lampu merah. iya. Sudah start, si bannya sepeda itu karena kelamaan lampu merah main-mainin setir kan, Iya. belokin gini. Nah, akhirnya setirnya modelnya begini. Nah, ketika jalan mau kembaliin lurus, Kena kaki. kena kaki, ya, kecantol sama si kaki ini. Jadi ditekan makin miring ya sudah, mau nggak mau ini jatuh. Kalau dipaksakan kan ada yang patah pasti kan, ya sudah akhirnya ngalah jatuh. Sama tadi ada pesan bagus ya teman-teman KGB tadi kan goes juga sama kita di PIK tuh bilang banyak kan yang pasti kalau jatuh ya namanya olahraga berisiko nanti mungkin patah atau apa. Banyak yang belum belajar jatuh juga gitu. Maksudnya jatuh ketika jatuh sepeda tuh pasrah aja gitu. Jangan dilawan Jangan begini ditahan. kan. Jangan ditahan. Jadi lebih baik jatuh pasrah daripada lebih baik lecet daripada patah lah intinya. Itu yang ya tapi itu prakteknya kan susah. Sama satu lagi itu juga kalau di pesepeda jatuh itu jangan langsung diangkat, itu kan nggak boleh. Betul, ya ini juga. Itu harus dicek dulu kakinya satu kanan kiri kanan tangan semua udah normal, baru pelan-pelan. Suruh dia Khususnya naik lah, sendiri ya, kalau ya. bisa naik sendiri. Ya. Kemudian kalau dia jatuh itu kita yang jagain jalan Ya, aja supaya ya. jangan nanti Ya. ada mobil atau apa. Saya pernah itu waktu saya ditabrak motor yang patah 5 tulang itu, saya meminggirkan diri sendiri supaya nggak di tengah jalan. Terus kan banyak teman-teman sepeda lewat, itu beberapa yang mau nolong saya bilang tolong jangan angkat, biarin dulu. Saya mau akses badan saya sendiri dulu. Maksudnya ini kaki saya nggak apa-apa nggak, Ya. saya nggak apa-apa nggak. Gitu. Terus pula ada teman yang memang paham, jangan dicek dulu Cek dulu dulu. kayak gitu. Nah itu memang penting karena kadang-kadang kan main angkat itu malah bisa Bahaya. Yang bahaya sebenarnya di leher. Leher, Kalau iya. jadi kalau misalnya dia tengkurap itu kita ada trik cara ngangkatnya harus begini, barengan sama belakang kan sama-sama. Plak balikinnya. Iya. Jadi badannya nggak boleh ini dan badan Nggak harus boleh bareng. bareng, ya. Plak gitu. Jadi bukannya begini, kitanya susah kan. Jadi harus kita begini malah. Ya. Yang sana belakang juga gitu, kita balikin. Tak. Jadi dia telentang posisinya dan kan kalau yang jatuh lagi speed tinggi itu ngorok. Jangan kaget juga kan. Karena kan lagi perlu oksigen banyak. Badan kita pingsan, kan badan kita diam. Iya. Pasti ngorok banyak kan. Rata-rata ngorok. Saya belum melihat yang ngorok sih Om, cuman jangan sampai lah kayak gitu. Iya, Maksudnya, rata-rata Iya. banyak gitu. Karena ya memang lagi perlu oksigen tinggi. kita dulu badan pernah Om, kayak komunitas kita di Surabaya dulu bikin pelatihan P3K gitu. Iya, Untuk, yang sel- megang tuh yang penting megang di Iya. pundaknya ini harus kuat, terus dua lengan ini nyepit di Iya. kepalanya. Di ini. kepalanya, ya. Jadi mungkin juga nanti Om Ben mungkin bisa komunitas-komunitas teman-teman juga latihan pelatihan Ya, keselamatan. kemarin juga yang di klub-klub yang di seperti Big 2 ngumpul, saya juga ada sarankan nanti ada kayak siaga kita panggil untuk dia jelaskan bagaimana penanganan kalau jatuh. Karena itu penting sekali. Paling enggak ketua klub atau wakil kita ada yang tahu, jadi kalau dia tur kemana ada kejadian apa-apa bisa nanganin sendiri gitu kan. Karena kan kadang kita goes yang nggak ada jauh dari rumah sakit, jauh Iya. dari ambulans gitu dan Harus mohon maaf, ngerti. orang ambulans sendiri juga belum tentu tahu caranya ngangkat orang kan kayak gitu. Iya. Pengalaman pribadi ini soalnya kayak gitu. Jadi saya bilang jangan angkat saya gitu. Karena Iya. saya tahu rombongan habis ini ada rombongan teman saya dokter lewat gitu. Jadi dia akan bisa nolong kayak gitu. Cuman ya kadang-kadang petugas ambulan pun belum tentu, ya mohon maaf ini kenyataan di Indonesia Iya. seperti itu. Jadi ya bisa jadi ada pelatihan. Wah ini banyak produk pandemi ini masih banyak yang harus dipelajarin ya. Tapi untung masih bilang jangan angkat. Kalau yang udah pingsan kan udah Iya, nggak iya, iya. apa-apa. Ini masih sadar jangan angkat. Jangan angkat ya. Iya kan? Om Ben, kita lihat ke depan ya sekarang. Jadi dengan begitu banyaknya cyclist pandemi ini, Om Ben ngelihatnya setahun 2 tahun ke depan, kira-kira mereka ini bakal seperti apa? Iya. Kalau Om Ben kan udah pengalaman melihat banyak generasi kan, melihat generasi saya dulu seperti apa, generasi Om Ben sebelumnya seperti apa, antara generasi Om Ben dan generasi saya seperti apa, pasti ada kan ya Iya, gitu. iya. Nah, sekarang generasi pandemi ini, nanti Om Ben ngelihatnya ke depannya seperti apa? Ya, kalau feeling saya ya mungkin 60% masih 60%? ada. Ya, yang 40-nya ya mungkin ya karena udah kesibukan Iya. atau apa ya. Ada kadang-kadang banyak nih yang dari gym. Kalau dari gym itu kan mereka udah tutup gym, Iya. misalnya sepeda. Iya. Tapi begitu sepeda, badan yang bagus tuh ciut pasti kan? Iya. Karena ciut pasti kan? Iya, betul. Akhirnya balik lagi ke gym lagi karena memang mereka mau ya build Build badannya. badannya. Tapi sebenarnya kalau di maintain ya bisa, di maintain ya malah lebih lean ya, lebih bagus fatnya
kebuang. Jadi Om Ben optimis nih 60% ini akan bertahan. Iya, ya kira-kira sih sekitar 60%. Karena banyak yang Saya ngomongnya 20% gitu. Oh, udah. Kena- Kalau di Jakarta saya lihat makin nambah gitu loh maksudnya. Jadi karena sepeda itu kadang-kadang suka jadi bikin ketagihan ya. Betul. Kalau kita udah sepeda, Iya. nggak begitu nggak sepeda kok kayaknya, aduh ada yang kurang Betul. gitu kan. Nah Iya. itu yang saya bilang maksudnya jadi banyak ya. Cuman ada kendalanya gitu kalau yang udah sibuk atau apa, Iya. itu yang berkurang. Tapi kalau Om Ben ini kan yang view-nya udah lebih panjang dari kita semua lah, dalam artian kalau Om Ben menilai 60%, berarti harusnya industri sepeda di Indonesia ini segala macam ini lebih Lebih- optimis ya gitu. Iya. Kan khawatirnya musiman itu, Om Ben. Hmm. Boom, hilang. Itu kan yang dikhawatirin. Karena jujur saya sempat ngomong sih, paling 80% akan berhenti gitu. 20% akan benar-benar serius gitu. Tapi Om Ben kan bilang 60% akan lanjut sepeda, dan menurut saya bagus itu untuk Indonesia bagus. Tentunya ya kita pesepeda ini harus menghidupkan ya. Menghidupkan itu ya kita bikin race yang fun race, Betul. kemudian touring ya kan Iya. yang menyenangkan lah istilahnya ya. Jadi bukan hanya latihan tiap hari nggak ada apa-apa gitu kan. Ya kan sebenarnya kan kayak golf, kita pergi kemana Iya. kemana itu kan jadi satu hiburan kan. Iya. Misalnya sepeda kita ajak touring ke Belitung misalnya atau ke Bali. Jadi kan Dibikinin tujuannya ya. tujuannya. Ya, moga-moga nanti setelah pandemi selesai kita bisa lebih banyak event-event lagi jalan, sehingga ini yang 60% yang mau lanjut ini punya outlet gitu kan. Ya. Kalau nggak masa suruh ngelup di pick terus saben hari selama bertahun-tahun kan bosan juga gitu. Kalau saya lihat sekarang udah ada, jadi ada klub-klub tertentu, mereka satu klub ke Bali gitu kan, terus atau ke Jogja gitu kan. Jadi udah mulai gitu. Jadi ya kalau memang makin banyak itu kan makin hidup jadinya. Ya. Saya lihat juga Om Ben kan juga mulai aktif juga, dalam artian Om Ben ini aktif di komunitas, sudah begitu lama, gue semua kenal, yang lama-lama pasti kenal semua Om Ben. Nah, Om Ben kan juga sekarang juga punya kayak fitting, punya kayak tempat-tempat sepeda untuk, kan pasti bisa bantu edukasi gitu-gitu juga kan. Ya, jadi sebenarnya timbulnya gini, waktu Desember yang lalu, saya lihat nih pesepeda-sepeda gitu ya yang baru-baru semua mau servis sepeda itu bisa nunggu 1 bulan, 2 bulan. Betul, iya. Iya. Kasihan banget gitu kan. Jadi Iya. problemnya banyak gitu kan. Akhirnya jadi ya karena saya ada ruko kosong ya akhirnya kita buka bengkel lah. Iya. Buka bengkel ya. Maksudnya yang membantu ya yang memang kesulitan untuk perbaikan sepeda. Dari situ banyak saya lihat pada masih ngaco sepedanya gitu loh. Iya. Ya ketinggian udah kecil, jadi akhirnya ya udah memang mereka kadang-kadang beli baru ya kan. Iya. Beli baru kita setting sepedanya ya kita backfitting juga, backfitting secara manual Iya. ya berdasarkan pengalaman saya ya. Iya. Jadi banyak tuh macam-macam, ada yang sakit di sini, sakit di mana gitu Iya. kan. Ya sampai sekarang sih ya banyak yang memang Ya. oke lah, udah lumayan. Jadi saya juga senang. Jadi sembari back fitting itu saya ajarin cara goesnya yang baik seperti apa, pasang Nah, clip Ini seperti apa. saya pengen tegasin Om Ben. Jadi kadang-kadang orang sekarang kan apalagi produk pandemi gampang terpancing oleh gimmick. Kan ini era sepeda grup set elektronik. Iya. Dengan segala era Zwift, era apa segala macam pakai grup set. Tapi saya selalu tekanin kalau pemula misalnya, kadang-kadang pemula itu belum tentu tahu apa yang dia mau. Dia belum tentu tahu yang enak itu apa. Kan kalau ditanya enak nggak? Ya kan dia belum tahu enak itu apa. Iya. Nah, kadang-kadang kan kalau dia langsung mencoba fitting-fitting yang canggih, yang elektronik atau apa, dia oke lah mungkin bisa menemukan, tapi kan dia belum tentu tahu lemahnya dia apa segala macam. Saya selalu sarankan justru kadang-kadang manual fitting dengan mata orang yang pengalaman itu malah lebih Pas. pada kasus tertentu gitu. Karena memang ini juga ya, seperti kita insin lah ya. Iya. Insin kan kita ada hitungan ya Iya. untuk tingginya. Iya. Tapi begitu di sepeda lain, nggak bisa sesuai. Sesuai. Karena karakter gue, Iya. anatomi itu karakter goes. karakter gue. Iya. Jadi beda sebenarnya gitu. Jadi Karena mesin atau komputer itu kan nggak ngelihat kita di jalan. iya, dia baku. Iya, baku berdasarkan estimasi putarannya di Betul. situ. Bukan orang ini kok badannya miring ya ketika goes kan gitu. Ya. Ketika di atas trainer kok kayaknya dia lurus, tapi ketika di jalan ternyata dia kebiasaan begini Ya. atau begini kan. Di jalannya kan kita beda kan. Beda. Ketika di atas trainer kan kita nggak perlu menyeimbangkan. Ya. Seperti kaki panjang sebelah. Iya. Itu ada juga. Terus ada lucu yang sebenarnya hitungan harusnya stepnya 12. Iya. Tapi nggak bisa karena kenapa? Badannya mau begitu. Ya, Oh. nggak bisa Kan kalau badan gini. ngomong kan makin jauh. Oh iya.
Kalau disuruh paksa begitu nggak bisa juga ya. Nah itu ya seperti gitu. Nah itu mata orang yang pengalaman Ya. sangat penting kan kadang-kadang kelihatan ini salah nih kayak gitu kalau yang udah pengalaman kan gitu kan ini kayaknya ketinggian ini kayaknya sepedanya kekecilan itu mata yang pengalaman bisa ngeliat gitu itu yang kadang-kadang produk pandemi kadang-kadang nafsu kan beli mana yang paling mahal apa itu sepeda TT Iya, belum pernah naik sepeda langsung beli sepeda TT kan kayak gitu dia tahu nggak cara megangnya begini itu kayak gitu nah, jadi ya memang banyak lah ya moga-moga nanti kayak Om Ben ini nggak capek lah ngomong yang komunitas-komunitas itu. Jadi kalau ada, jadi teman-teman semua khususnya yang di Jakarta kalau ada komunitas berantem jangan ke pengacara, panggil Om Ben. Kalau ada masalah-masalah apa dengan komunitas ini udah 28 tahun bikin komunitas, komunitas yang besar aja banyak yang nggak tahan 10 tahun kok ya kan? Ya, bubar. Bubar, nanti antara pecah dalam, tapi KGB ini eksis betul, benar-benar eksis dan mampu, menurut saya KGB ini mampu. Ada yang senangnya begini diakomodasikan gitu. Ya jangan dihalangin kan, jangan berantem itu. Ini diakomodasikan, suka balap, silakan suka balap. Ada yang suka turis, ya diakomodasiin gitu. Jadi saya lihat ada fleksibilitas dalam mengemong. Ya memang harus ada orang kayak begininya sih. Kalau enggak ya memang susah sih. Saya dulu juga kalau ke Jakarta harus ketemu Om Ben diajak. Jadi harus menghadap dulu ke Kelapa Gading gitu kayak gitu ketemu Om Ben dulu. Diajak kopi Joni dulu masih. Jadi ya waktu orang lama banget nggak tahu sekarang masih ada kayak masih ada. Jadi dulu harus begitu dulu. Dia belum ya? Belum. Nah, dia belum. Oh kan ketemu akhirnya. Ketemu akhirnya. Di event-event kan ketemu Om. Di event. Karena belum kena inisiasinya Om Ben. Ya, Om Ben mungkin sebelum kita akhirnya mungkin Om Ben ada pesan terakhir lah misalnya untuk terserah untuk komunitas atau untuk pemerintah atau apa supaya dunia bersepeda ini kedepannya akan 60% akan lanjut kata Om Ben. Ya. Ada pesan. Jadi yang harapan saya kan 60% kalau bisa 80% ya. Ya. Ya makin banyak pesepeda masyarakat makin sehat kan juga ya lebih baik ya. Ya. Jadi harapan saya ya mungkin dari pemerintah itu memfasilitaskan ya jalan ya mungkin kalau misalnya kayak di PRJ misalnya kalau bisa dibikin rute untuk sepeda untuk mereka ngumpul itu sangat kita harapkan gitu kan atau jalan-jalan juga yang memang kalau sudah di rute dibikin misalnya Sudirman Loop misalnya katakan ya itu ya diperhatikan jangan ada lubang atau apa kan kalau sepeda di Singapura ada satu line telepon untuk pesepeda komplain ini ada lubang di sini, besok udah ditambal. Ya. Seperti gitu lah. Karena kan pesepeda itu paling gampang lihat lubang daripada mobil. Betul, itu betul banget ya. Betul. Jadi kita membantu pemerintah juga untuk mengasih tahu bahwa oh di sini ada lubang dirapiin. Itu kan ya jiwa orang juga kan, kalau memang sampai jatuh atau apa gitu loh. Harapan saya dari pemerintah support itu sehingga ya bukannya masyarakat sehat kan juga lebih baik ya. Jadi dan untuk juga yang pesepeda ya saya harapkan jadi kita sepeda sopan lah di jalan ya kan jangan terlalu urakan atau jangan misalnya ada yang motor kita marah-marah ya udahlah kita hormati aja. Jadi sesama pengguna jalan lah ya. Tapi dengan kita respect atau apa juga mereka lama-lama juga bosen juga kan. Jadi ya maksudnya kita jangan terlalu urakan lah. Kayak teriak ya kalau bisa ya jangan terlalu kasar gitu. Saya boleh nambahin dikit itu Om Ben tadi karena tadi pagi sama Om Herman Podok juga gitu dia bilang Srul di sini nih kadang-kadang komunitas baru ini nggak nyapa gitu. Itu yang tadi saya godain ya Om Bre waktu kita godain Kongnya ya ada komunitas tuh kayaknya serius padahal kenceng banget juga enggak sebenarnya cuman serius. Jadi waktu kita salah kita bilang senyum kita gituin tadi itu. Jadi karena tapi ya akhirnya tersenyum terpaksa juga kan lucu-lucu gitu. Jadi supaya lebih ini harusnya menyenangkan bukan menegangkan gitu. Kalau sebenarnya memang bersepeda itu harus senyum harus kayak misalnya kita di gym kalau RPM diharapkan kan senyum jadi kita benar-benar happy gitu kan kalau kita stres kayaknya ya tolong lah maksudnya kan kita sesama cyclist harus saling menjaga ya saling menyapa nggak harus kenal kok kan karena kalau kita saling nyapa gini kita sudah saling jaga gitu. Ya paling nggak ya selamat pagi ya, biasa kalau kita lihat selamat pagi nah sama ya tadi benar juga respect ke yang lain juga ucapkan terima kasih kepada security atau orang-orang yang
membantu bukakan jalan, nutupin mobil segala macam. Ketika lewat bilang terima kasih gitu, itu supaya seneng gitu, maksudnya bahasa positif gitu. Dan kalau misalnya ada motor jangan tapi dikasih jempol kayak Om Ben bilang tadi. Jadi ya moga-moga ya jadi kulturnya jangan kultur sombong kadang-kadang kayak gitu. Jangan sampai kita lebih kecil lebih merendah lah. Ya, kita lebih kecil lebih merendah ya. Karena kalau lawan yang gede di Iya. Siap. Nah, Om Ben mungkin ada yang mau ditanyakan terakhir buat Om Ben? Atau cukup? Ya. Oke, Om Ben, terima kasih banyak udah ikut podcast kita. Selamat ulang tahun untuk KGB dan selamat ulang tahun untuk Om Ben juga. Dan sekali lagi terima kasih hadiahnya. Ini saya akan bagikan nanti. Iya. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua, moga-moga podcast kita ini bermanfaat lah ya Om ya. Kita nggak ingin terlalu menggurui sih, cuman kita ingin menegakkan akal sehat saja lah, common sense. Karena kita, Om Ben sangat optimis 60-80% malah tadi. 60% paling tidak akan berlanjut jadi cyclist. Ya moga-moga kita akan terus ketemu nanti. Dan nanti ketika, mohon maaf Om Ben, kalau kita nanti usia 61 tetap lihat badannya Om Ben dan sehat seperti ini kan. Semoga kita tetap kuat, goes, tetap semangat dan sabar sama nanti yang baru-baru lagi nanti kan kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya. Kita sampai ketemu di episode berikutnya. Semakin berkelas, menembus batas, kepuasan berkendara. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan All New Honda PCX, the ultimate excellence.